denah pos jaga kita sudah jadi dengan ukuran 4x4 plus rabat kelilingnya 60 cm. Sekarang kita akan memproyeksikan gambar denah kita ini menjadi sebuah tampilan tampak bangunan. Jadi kita tarik dulu sebuah garis. Kalau kita anggap ini adalah lingkungan keliling bangunan, berarti untuk pedestal dia naik 10 cm. Kita pakai perintah offset, kita masukkan nilai 10 cm atau 100 mili. Kemudian dari area pos jaga dia naik lagi 10 cm. Kemudian dari lantai ke posisi balok 3 meter ya. Kita masukkan lagi nilai offset. Kemudian kita masukkan angka 3 meter atau 3000 mili. Kita anggap pos jaga kita ini menggunakan atap dak beton. Jadi ini sudah posisi dak beton tinggi 3 meter. Baik, kita langsung saja. Kita buat proyeksi ke atas garis dengan bantuan garis. Kemudian kita buat lagi. Nah, berarti kita sudah dapat bayangan bentuk bangunan kita. Kita hapus dengan perintah trim. Kira-kira ada berapa garis yang akan kita proyeksikan. Ada berapa titik. Jadi bisa dilihat ya. Mulai dari rabat keliling 1, kemudian pinggir bangunan 1, kemudian karena ini lubang berarti ini juga garis 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 titik yang akan kita proyeksikan ke atas. 1, 2, 3, 4, 6. Jadi sekarang kita hapus garis yang tidak terpakai dengan perintah trim. TR spasi spasi. Kemudian rabat keliling kita sudah dapat tinggi, berarti kita tidak butuhkan lagi garis ini. Kita hapus saja. Oke. Oke. Ini ketinggian lantai dalam di area pos jaga. Nah, ini yang akan menjadi 00 bangunan. Kemudian tinggi railing bata ini untuk lubangnya ini kita anggap dia ketinggian 1 meter. Berarti kita offset dari ketinggian dalam setinggi 1 meter. Offset. Kemudian kita masukkan nilai 1000. Oke. Kemudian tinggi lubangnya kita anggap dia 2 meter. Dia 2 meter dari 00 deh ya. Nah. Jadi ini kita sudah dapat lubang tempat penjaga untuk mengontrol dan mengawasi keadaan di sekitar bangunan. Bisa dilihat di denah, lubangnya itu cuma sampai garis ini deh. Nah, berarti garis yang di sebelah sini ini kita hapus. Harusnya tidak ada. TR. Oke. Kemudian ini juga kolom praktis.
karena ini bisa dilihat dia serata dengan dinding, berarti harusnya di sini tidak ada lagi garis. Nah, jadi kalau untuk tampak itu kita banyak pakai line saja deh, perintah line, trim, extend, offset. Untuk tampak perintah-perintah itu yang akan banyak kita gunakan. Kemudian untuk badan bangunan, kita bisa lihat deh, kalau dari denah, dia berada di atas rabat keliling. Berarti garis yang berada di bawah rabat keliling kita hapus. TR. Nah, untuk bagian bawah bangunan kita sudah terbentuk. Untuk ketinggian 3 meter. Kemudian karena rencana bangunan kita ini akan menggunakan atap dak beton, biasanya akan ada balok lisplang di sekeliling dak betonnya itu. Nah, sekarang kita coba buat balok lisplang 150. Nah, kita coba kasih tingginya 50 cm, offset lagi. Nah, jadi ini sudah kelihatan ya. Kemudian lebar kanopi betonnya keluar, kita offset berapa? Biasanya itu dia mengikut dari lebar rabat kelilingnya. Jadi kita ikuti saja rabat keliling. Garis yang tidak diperlukan kita hapus. Nah, karena ini adalah lisplang beton, berarti garis ini sudah hilang, sudah bisa dihapus. Pakai perintah trim. Oke, garis ini juga sudah hilang deh, karena kolomnya itu dia sama tebal dengan posisi dinding. Jadi kita hapus, TR. Ini juga kita hapus. Jadi untuk tampak depan pos jaga kita sudah jadi. Secara sederhana tampilannya seperti ini. Untuk memberi tampilan yang lebih baik, kita tambahkan arsiran atau hatch di bagian bawah. Yang akan memberi kesan bahwa bangunan kita ini duduk di atas muka tanah. Beri hatch. Nah, ini untuk tanah asli. Ini kita coba ubah skala hatch-nya. Kecil sekali kayaknya. Nah, kotaknya kita hapus saja. Kita ganti layarnya layer hatch.
Baik, selanjutnya kita akan membuat tampak kedua, tampak samping. Tampak dari sini deh. Tampak dari sini. Denah yang kita buat pertama ini kita copy. Kemudian kita coba rotate. Karena sisi yang ini yang ingin kita perlihatkan, berarti titik-titik yang berada di sisi ini, sisi kanan bangunan yang ingin kita proyeksikan. Kita coba putar dengan perintah RO. Baik. Kita coba sejajarkan. Ini kita copy saja deh. Copy. Kemudian kita buat garis bantu. Titik-titik yang akan diproyeksikan. Baik, jadi kita sudah buat ya titik-titik yang ingin diproyeksikan. Kemudian kita proyeksikan juga pertemukan untuk ketinggian. Kita pertemukan dengan tampak yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Pertama untuk untuk kerabat kelilingnya dulu. Hapus. 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 Baik, jadi kita sudah dapat deh ya. Kemudian badan bangunan. Bangunan bisa juga kita pakai perintah rektan. Kalau kita sudah temukan proyeksi dari denah dan salah satu tapak yang sudah kita buat. Kita buat perintah rektan. Bisa juga. Dari sini bisa kita hapus. Kemudian tinggi jendela, tinggi lubang. Ini proyeksi dari denah. Ini dari samping. Berarti yang ini yang jendelanya. Tinggal kita buat rektan. Biar tidak capek lagi trim, hapus, sebagainya. Oke. Sekarang tinggal pintu. Pintu kita tarik. Jadi hapus. Jadi ya, sekarang ketinggian dari rabat ke area pos jaga, area jaga. Tingginya ada selisih 10 cm. Top set. Kemudian 100. Oke. Untuk yang terakhir, list plank betonnya. Hapus, hapus, hapus. Nah, sekarang kita sudah punya dua tampak
tampak depan dan tampak samping. Sekarang kita tinggal buat notasinya. Lebar 70. Sebaiknya kita buat sejajar deh ya dengan gambar yang lain, agar tampilan gambar kita di layout nanti dia terlihat lebih rapi. Oke, jadi sekarang kita sudah punya dua tampak, tampak depan dan tampak samping. Jadi untuk tampak sudah selesai deh ya. Sekarang kita coba kembali ke layout. Saya coba ulang sedikit ya. Jadi pada layout kita klik kanan, kemudian Page Setup Manager. Kemudian ada pilihan layout 1 atau layout 2. Kita di layout 1, kemudian Modify. Terus kalau sudah di perangkatnya sudah pernah menginstal software printer, pilih itu saja. Di saya ada Brother atau Canon. Tapi saya pilih yang ini saja, DWG to PDF. Saya anggap belum pernah menginstal printer, DWG to PDF. Kemudian pilih kertasnya A3 yang 420-297 karena gambar kita nanti posisi kertasnya dia akan landscape. Center, the plot, kemudian 1:1 karena dia milimeter. 1:1. Kemudian kita window, kita pilih area yang, kemudian oke, kemudian close. Jadi sekarang posisinya layout kita sudah kita atur menjadi kertas A3 untuk satuan milimeter. Kemudian kita ubah nama, kita rename, misalnya denah. Kemudian viewport. Oh ya, kemudian kita buat blok deh ya untuk kopnya. Kita buat kotak, kemudian offset. Kita coba tes. Ctrl P. Ctrl P. Oh ya, saya lupa tadi. Modify. Di bagian ininya deh, plot style kita pilih monochrome. Kalau kita pilih non itu deh, misalnya dinding dalam ini kita kasih warna biru, kemudian notasi warna merah. Nah, jadi nanti dia akan warna-warni jadinya deh, sesuai dengan tampilan yang ada sekarang. Tapi kalau kita pilih monokrom, dia akan sesuai namanya, dia akan tampil monokrom. Gradasi warna hitam. Kemudian center to the plot. Oke. Close. Kita coba deh print preview. Ctrl P. Kita window. Kita window ini maksudnya kita pilih deh ya area yang akan di print. Dan kita preview. Jadi ini tampilan kertas kita.
Kita buat dulu, baru ini kita jadikan blok. Jadi intinya kita buat kotak, kemudian buat garis pinggir, kemudian yang penting ada garis ininya dulu deh. Untuk keterangan gambar. Bagaimana masuk objeknya ke dalam kotak? Jadi klik 2 kali di dalam deh. Klik 2 kali di dalam, terus arahkan. Kemudian yang terakhir, sekarang kita coba skalakan deh ya. Jadi sentuh viewportnya. Kemudian ada bagian bawah itu deh. Nah, ini ada pilihan skala. 1:1, 1:2, 1:40, 1:50. Kita coba dulu 1:100. Nah, 1:100 kayaknya kecil sekali. Nah, kita coba 1:50. 1:50. Nah, ini sudah agak mendingan deh ya. 1:50. Sekarang kalau kita sudah tentukan skala, tinggal kita atur gambarnya. Yang belum jadi kopnya dibuat deh ya. Ini saya perlihatkan saya dulu. Sentuh viewportnya, kemudian pilih skalanya. Kemudian untuk tampak kita bisa copy CO, atau kalau mau buat viewport baru, ketik saja viewport. Ketik viewport. Nah, sini ada pilihan single. Kita buat single. Nah, ini deh ya. Tapi kalau saya pribadi lebih senang copy. Kita copy-copy saja. Oke, ini untuk tampak. Satu, kemudian oke. Jadi lembar gambar kita sudah hampir jadi deh ya. Kemudian untuk layout yang tidak terpakai kita hapus saja deh ya. Karena kalau ini yang kita mau pakai artinya kita setting ulang lagi nih deh. Kita setting ulang lagi. Ini kita hapus saja. Select. Sebentar kalau kita butuh layout baru, lembar baru, layout yang sudah ada tinggal kita copy. Dengan perintah move or copy. Kemudian move to end. Kalau ini misalnya sudah banyak, kita sekedar move to end atau create copy. Kemudian oke. Nah, jadi sekarang kita sudah punya dua layout yang sudah
setup manager.